ke segmen kelima, masih dengan mekanisme tanya jawab dan sanggahan. Sekali lagi, sesuai dengan tema debat publik kita, yakni kota tual yang sejahtera dan damai dalam keberagaman berbasis budaya lokal. Baik, ini dan para hadirin sekalian, masing-masing pasangan calon dipersilakan untuk kembali berdiri di belakang podium. Karena kita akan masuk pada segmen kelima, tanya jawab dan sanggahan. Mekanismenya masih seperti segmen keempat. 1 menit akan diberikan kepada paslon untuk memberikan pertanyaan. Kemudian paslon yang mendapatkan pertanyaan akan menjawab dalam kurun waktu 2 menit. Setelah itu ada sanggahan dari paslon yang bertanya 1 menit dan respon balik dari paslon yang menjawab 1 menit. Kita mulai. Untuk paslon nomor 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktu Anda untuk memberikan pertanyaan 1 menit. Paslon nomor 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. 1 menit disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 1, nomor urut 2, ya. Mohon tenang, mohon tenang. Selama ini hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Tual ada salah satu penggunaan miras, narkoba, ya, judi togel dan lain-lain sebagainya. Selama Anda jadi Kapolres Kota Tual, pada saat itu langkah-langkah penegasan apa yang dilakukan dalam rangka mengatasi 3 persoalan ini? Mohon dapat dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan pertanyaannya? Sudah cukup waktunya kita hentikan dan kita berikan 2 menit untuk paslon nomor urut 2 memberikan jawaban. Disilahkan. Terima kasih. Saya pernah jadi Kapolres di sini. Track record saya terkait dengan penanganan kasus-kasus narkoba, kemudian kasus judi online dan lain sebagainya sebenarnya sudah ada di Polres sana. Apa yang dipertanyakan oleh paslon nomor 1 tadi itu merupakan penyakit masyarakat yang harus sama-sama kita basmi, tidak hanya oleh kepolisian tetapi juga oleh kita masyarakat dan juga oleh pemerintah kota. Ke depan kita akan membangun kerjasama karena pernah disampaikan oleh wakil wali kota Tual, oleh wakil wali kota Tual yang sekarang jadi calon wali kota Tual, bahwa 65% ASN kota Tual terlibat narkoba. Saya tidak tahu informasi ini benar atau tidak, tapi beta yakin dan percaya bahwa informasi ini benar karena disampaikan oleh salah seorang pejabat pemerintah kota. Ini yang perlu mendapat perhatian ke depan. Sama-sama kita melakukan kerjasama. Pertama dengan Polres, kemudian yang kedua dengan BNN untuk bagaimana caranya kita menangani permasalahan-permasalahan narkoba, kemudian judi dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya masyarakat Kota Tual sudah mengetahui terkait dengan track record saya permasalahan tadi. Untuk itu tidak perlu untuk diragukan ke depan, penyakit sosial ini perlu dibasmi karena ini akan menjadi permasalahan di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, waktunya hampir selesai dan 1 menit untuk paslon nomor urut 1 memberikan sanggahan. Disilakan. Sebetulnya yang saya butuh langkah-langkah penegasan yang bersifat ketegasan seperti apakah yang dilakukan dalam rangka mengatasi 3 persoalan ini. Dan apa yang menjadi statement tadi itu menunjukkan dengan tingkat merebaknya ASN menggunakan narkoba pada saat pasangan nomor urut calon wali kota nomor urut 2 menjadi Kapolres, berarti dia tidak berhasil di dalam penuntasan narkoba. Ini berarti tidak berhasil dalam penuntasan narkoba. Maksud saya pola pendekatan dan langkah-langkah strategis kita harus mampu melakukan pemetaan dulu. Ya, peredaran narkoba ini terjadi di Kota Tual karena akibat daripada persoalan pengangguran. Sehingga dengan demikian kita perlu menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak kita
sehingga mereka terjadi adu konsep. Waktu selesai. Terima kasih, mohon tenang Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa melanjutkannya. Sekali lagi mohon pengertian baiknya. 1 menit terakhir untuk paslon nomor urut 2 memberikan respon akhir. Disilakan. Oke, terima kasih. Kalau saya dikatakan tidak berhasil untuk memberantas narkoba waktu itu, ya silahkan saja kita lihat data penanganan yang ada di sana. Tapi kalau terkait dengan 65% ASN yang terlibat narkoba sebagaimana tadi yang pernah disampaikan, maka Bapak selaku sekretaris daerah yang harus bertanggung jawab terhadap ASN yang ada ini. Saya yakin dan percaya tidak hanya di tingkat bawah tetapi juga di tingkat atas daripada ASN ini, beta yakin dan percaya mereka juga menggunakan. Oleh karenanya, kalau itu benar informasi itu, maka Bapaklah orang yang pertama yang selaku pembina dari ASN yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya hampir selesai. Sudah cukup? Baik, sekali lagi kami mohon pengertian baik dari para pendukung pasangan calon untuk menjaga kondusivitas sehingga debat ini boleh berjalan dan bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu para pendukung, kami mohon untuk tenang, kalau tidak kami lanjutkan. Kami mohon untuk tenang. Baik, untuk sesi berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Wakil boleh, calon wakil wali kota juga boleh, wali kota juga boleh. Silakan 1 menit untuk pertanyaan paslon nomor urut 2 dimulai ketika Anda bicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Shalom untuk kita sekalian. Jadi berkaitan dengan budaya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, Kota Tual telah mengalami pengikisan budaya maupun adat. Pertanyaan kami, langkah-langkah strategis apa untuk bisa mengatasi nilai-nilai budaya yang telah terkikis seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan daerah saat ini. Baik, terima kasih. Baik, agar tidak terkikisnya budaya kearifan kita, hukum larul adat Kiai, dalam terminologi budaya itu disebut dengan akulturisasi dan asimilasi. Perpaduan budaya atau datangnya budaya baru tidak meninggalkan budaya asli atau identitas sejatinya. Maka kemudian peran literasi bagi generasi muda itu sangat penting. Literasi adalah kepandaian untuk membaca informasi pengetahuan. Di zaman digitalisasi ini, generasi muda harus lebih berwawasan untuk mengenal budaya dan jati dirinya. Peran-peran media sosial, pengetahuan, peningkatan tentang pemahaman, berjejaring sosial itu juga baik, dan juga ikut melestarikan budaya yang kita miliki. Harus sudah bisa berkomunikasi, jangan meninggalkan bahasa Kiai dan kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lebih gaul sehingga dianggap paling kekinian. Inilah hal-hal yang mengikis dengan sendirinya budaya ketorang sendiri. Identitas yang ada harus dikembangkan menjadi kurikulum pendidikan di sekolah sebagai muatan lokal. Ini harus didorong sebagai pendidikan yang kemudian menjadi barometer yang ada di kampung-kampung kehidupan ini, baik di pulau, daerah terluar, dengan meningkatkan literasi tadi dengan fasilitas layanan dari pemerintah agar mereka bisa mengembangkan semua potensi budaya adat istiadat yang ada sebagai bentuk dari basis budaya lokal yang bersumber menjadi budaya nasional dan internasional. EVAP, budaya ini sudah harus dibawa menjadi budaya nasional dan internasional agar kita bangga menjadi orang Kiai di mana kita berada. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu. Paslon nomor urut 3 cukup. Silakan ditambahkan. Untuk tadi pertanyaan tadi, kita kembali ke orang tetua dulu. Peninggalan orang tetua dulu, budaya ini luar biasa dibawa. Maka ketika kami akan mengembalikan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3 untuk jawaban Anda. Paslon nomor urut 2 silakan menyampaikan sanggahan Anda dalam 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Baik, pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh bang saya, bahwa memang betul seiring dengan perkembangan zaman nilai-nilai budaya ini semakin terkikis. Maka ke depan tentunya selaku pemerintah kami akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga adat untuk lembaga-lembaga adat memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik baik di tingkatan SD, SMP maupun SMA. Seiring dengan
pengetahuan terkait dengan adat. Karena memang selama ini belum ada pemerintah yang melakukan terobosan-terobosan itu, sehingga bisa menjaga nilai-nilai adat yang harus bisa dipertahankan oleh pemerintah maupun keluarga. Maka tentu akan bergandengan tangan dengan pemerintah, lembaga adat untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih. Masih ada waktu cukup? Waktunya kami hentikan. Baiklah, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan respon akhir dalam 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Maka literasi menjadi penting, karena itu pengetahuan yang bersumber harus ada kebijakan pemerintah. Literasi ini baik bagi penduduk yang baik dari tingkat SD, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kita dengan kemampuan yang ada, bahasa, adat dan budaya, seragam kita, identitas pakaian adat kita, ini harus kita lestarikan, dan simbol-simbol yang ada yang kita miliki yang lain harus diabadikan. Kita belum punya museum yang representatif untuk menyimpan budaya cagar alam yang kita miliki. Banyak juga hamparan museum-museum atau budaya-budaya kita ini masih tertanam di kampung-kampung. Ke depan sejarah ini harus diangkat menjadi aset, karena itulah yang kita menunjukkan kepada generasi mendatang, 20-30 tahun mendatang, bukanlah EVAF ini atau sejarah KI, dia menjadi komeng ataupun dongeng cerita, tapi pembangunan museum itu menjadi aset sehingga mereka tiap hari dapat melihat pengembangan orang KI dari masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 3 selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. 1 menit diberikan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Dimulai ketika Anda berbicara. Disilahkan. Langkah apa yang akan saudara ambil untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama kedokteran? Silakan. Makasih. Baik, cukup pertanyaannya, kita hentikan waktunya, dan 2 menit diberikan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan jawaban. Disilahkan. Baik, makasih paslon nomor 3. Kita mengetahui bahwa tenaga medis hari ini merupakan catatan penting buat kita dalam pelayanan kesehatan. Ada disparitas atau bahkan kesenjangan yang terjadi di pulau-pulau sana, di mana tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi sangat langka akibat akses pelayanan maupun tingkat pendapatan mereka yang tidak seimbang dengan layanan mereka berikan. Ada satu metode yang disampaikan oleh beberapa teman-teman, terutama di kabupaten di Provinsi Maluku, bahwa rumah sakit atau layanan kesehatan itu jangan lagi menjadi suatu sifat layanan bersifat organik. Jadi kita rubah secara kelembagaan, dia menjadi badan layanan umum. Kita mengetahui hari ini Kota Tual, Rumah Sakit Maren masih berada pada konteks pengembangan pembinaan di bawah Dinas Kesehatan. Kalau kita jadikan dia sebagai badan layanan usaha daerah, BLUD, maka mereka akan berkembang dan akan menyiasati bagaimana sektor pembiayaan mereka dalam mengedepankan pelayanan, terutama dalam menghadirkan tenaga-tenaga kesehatan. Contohnya, tentang 40% ketersediaan obat-obat bisa dilakukan di situ secara langsung, karena memang kebijakan diambil langsung oleh layanan rumah sakit. Dia bersifat, layanan rumah sakit ada 2 masalah di sini, tentang pelayanan maupun profit di situ. Nah, kalau tenaga medisnya kita bisa ambil dari komposisi 35% dari pendapatan total mereka. Nah, ini selanjutnya tentang obat-obatan dan pengembangan yang dapat berimbas pada pendapatan daerah akan kita dapat kita porsir atau kita tekankan di situ. Contohnya rumah sakit di Kabupaten Maluku Tenggara. Hari ini mereka bisa memberikan kontribusi hampir 50 miliar terhadap PAD. Itu sebagai satu langkah strategis yang kita bisa mengikuti sebagai satu langkah yang strategis. Makasih. Terima kasih, masih ada waktu, apakah masih mau dilanjutkan? Selanjutnya 1 menit diberikan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan. Disilakan. Terima kasih. Ini kami sudah lakukan untuk kedokteran. Ke depan kita juga menambahkan untuk sekolah dokter ini agar bisa distribusi ke pulau-pulau. Tenaga medis juga kita akan berikan tunjangan
insentif untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di pulau-pulau. Kita sudah berikan beasiswa ke beberapa tenaga medis, terutama kedokteran. Insya Allah ketika kami menjadi wali kota dan wali kota, kami akan terus membangun dan memberikan beasiswa kepada masyarakat, anak-anak kita untuk melanjutkan studi. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup waktunya kita hentikan. Dan selanjutnya 1 menit terakhir untuk paslon nomor urut 4 memberikan respon akhir. Disilakan. Baik, terkait dengan tenaga kesehatan yang kita hasilkan oleh lembaga pendidikan, hari ini kita mengetahui bahwa sekolah-sekolah yang bersifat vokasi di bidang kesehatan masih sangat kurang. Pada tingkatan lebih tinggi terutama di menengah ke atas. Nah, terkait dengan akses yang kita dapat berikan kepada mereka hari ini memang melalui jasa-jasa pendidikan di bidang vokasi pendidikan di bidang kesehatan yang belum ada sekolah tinggi di bidang kesehatan. Di sini masih ada akper tenaga medis. Terkait dengan tingkat pendapatan terutama di ujung tombak pelayanan di desa-desa maupun di puskesmas pembantu, tenaga-tenaga kesehatan kita masih mengalami kendala. Sehingga dengan demikian insentif tadi menjadi kata kunci juga sebagai salah satu strategi kita dalam memberikan layanan terbaik di bidang kesehatan. Jadi dengan ini menurut kami kemandirian itu harus dilakukan secara mandiri di mana fungsi pelayanan dan fungsi profit sejalan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, waktunya selesai. Selanjutnya ini untuk set yang terakhir, kami persilakan paslon nomor urut 4 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Kami persilakan paslon nomor urut 4 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dimulai ketika Anda berbicara. Selamat malam, paslon 1. Ya, kalau kita berbicara mengenai tema keberagaman berbasis budaya lokal, hari ini keberagaman akan menciptakan konflik pada umumnya. Tapi bagaimana langkah-langkah strategis Bapak untuk dalam merajut keberagaman tadi tetap dengan kearifan lokal yang dimiliki dan ditambah lagi bagaimana peran-peran perempuan hari ini untuk bisa menggalakkan potensi keberagaman tadi yang tadi menciptakan konflik tadi menjadi sebuah kebermanfaatan dan juga menjadi peran-peran strategis karena hari ini apakah memungkinkan seorang perempuan untuk memimpin daerah memimpin di wilayah strategis dan bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Waktunya kami hentikan. Paslon nomor 1 silakan jawaban Anda dalam 2 menit. Salah satu filosofis kita adalah NIN dan pelaksanaan NIN ini saya sudah laksanakan pada saat kemarin saya menjabat penjabat wali kota Tual. Itu saya laksanakan dan perwujudan kehidupan sehari-hari di mana pada saat besok momentum perayaan Idul Fitri saya libatkan seluruh unsur masyarakat baik Kristen Islam ya bersatu padu kita melakukan pawai obor secara bersama-sama. Nah ini dilakukan dalam rangka penguatan keberagaman. Kemudian juga untuk menciptakan suasana kedamaian dalam rangka penguatan keberagaman ini saya juga pada saat perayaan hari Natal saya menaruh pohon Natal di kantor wali kota. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini semua walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, hutan mangifun manutan mahetulir. Filosofi ini dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita dan praktek pemerintahan. Ini yang dapat kita lakukan. Kemudian kita memberdayakan peran-peran lembaga-lembaga adat. Ketika ada sebuah persoalan, ya persoalan yang memetakan kehidupan masyarakat kita ini baik itu dalam aspek agama maupun suku, maka peran-peran lembaga adat ini kita komunikasikan secara bersama-sama. Dan ini kita lakukan dalam momentum-momentum tertentu ketika ada hubungannya dengan misalnya momentum perayaan keagamaan maupun momentum ya pelaksanaan adat istiadat kita. Ini yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu, paslon nomor 1 cukup? Waktunya kami hentikan. Paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk memberikan sanggahan dalam 1 menit.
Kalau kita berbicara tentang keberagaman, tidak hanya mengenai ras, tapi juga di situ ada adat istiadat, budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Dan hari ini Kota Tual sebagai wadah, sebagai masyarakat yang beradat, telah terjadi disrupsi keberagaman karena banyaknya konflik-konflik yang sedang terjadi. Dan bisa saya lihat hari ini Bapak juga pernah menjabat sebagai pimpinan daerah dan Bapak 02 juga pernah juga menjabat sebagai Kapolres, tapi hari ini isu-isu konflik juga masih tetap terjadi dan hari ini juga konflik adalah kisah nyata yang tidak pernah berakhir di Kota Tual. Dan hari ini konsep Fangnan Ain dan Ain Fangnan Ain sampai dengan hari ini tidak terwakilkan ke generasi Z maupun Alpha hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, kami persilakan untuk menyampaikan respon akhir Anda dalam 1 menit. Ya, saya kira konsep keberagaman ini sangat tergantung daripada pola pandang. Ketika kita melihat pola pandang pada struktur sosial dan struktur kehidupan ekonomi masyarakat, maka yang dapat kita petakan adalah keberagaman berdasarkan tingkat pendapatan. Tetapi kalau keberagaman dilihat dari struktur sosial dan kehidupan sosial di tanah K sesuai dengan adat dan budaya, maka kita juga bedakan atas ya agama dan ras, dan ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang beragam ini. Ini adalah menjadi sasaran daripada kita, sehingga dengan demikian setiap orang itu tidak tercabik-cabik ya dengan pola kehidupannya secara sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang dari mana dia datang. Ini yang penting kami sampaikan. Terima kasih. Cukup paslon nomor 1, waktunya kami hentikan. Terima kasih paslon nomor 1 dan 4. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat pasangan calon yang sudah boleh menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi mereka lewat sesi tanya jawab dan juga sanggahan. Dan tak terasa kita sudah ada di penghujung segmen kelima ini. Betul. Kami akan kembali dengan penyampaian closing statement di mana ini akan menjadi penentuan. Masing-masing pasangan calon akan memberikan final statement mereka untuk meyakinkan masyarakat Tual untuk memilih mereka di tanggal 27 November setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Tual 2024.